Quran Surat Al-Baqarah ayat 273. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lil fuqara illadzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'afufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilal hafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kemudian itu Allah menarik perhatian kaum yang beriman lagi, mampu itu tentang satu kelompok masyarakat mukmin yang wajib mendapat perhatian istimewa, yaitu orang-orang orang-orang fakir yang telah terikat pada jalan Allah dan tidak sanggup lagi berusaha di bumi, disangka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang kaya dan sangat menahan diri. Engkau akan dapat mengenal mereka dengan tanda mereka. Mereka tidak meminta-minta kepada manusia memaksa-maksa. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Madinah itu, tempat seluruh Al-Baqarah diturunkan, ada segolongan sahabat Rasulullah yang diberi gelar Ahlus Sufah. Kata setengah ahli riwayat, jumlah mereka sampai 400 orang. Kata setengahnya lagi, tidak sampai sebilangan itu, hanya di antara 200 dan 300 orang saja. Mereka mempunyai tugas yang berat juga, yaitu memelihara dan menghafal tiap-tiap ayat yang turun. Di antara mereka ada yang lemah badannya, sehingga tidak pula kuat buat turut pergi berperang. Padahal dalam peperangan 4/5 dari ghanimah adalah hak mujahidin. Niscaya mereka tidak mendapat bagian itu sebab tidak sanggup pergi berperang. Maka kata ahli tafsir, ayat ini turun untuk menarik perhatian dermawan-dermawan muslim supaya mereka ini diberi bantuan istimewa dan patut. Akan tetapi kedudukan seperti ini menjadi lebih penting di dalam pembangunan agama setelah diakui lagi oleh ayat 123 dari surah At-Taubah surah ke-9, yaitu dengan tegas menyatakan bahwa tidak semua orang pergi ke medan perang, tetapi mesti ada yang memperdalam penyelidikannya tentang soal-soal agama, yatafaqqu fiddin. Sebab orang-orang yang seperti ini dipaksa oleh pembagian pekerjaan menjadi miskin. Di sini kita melihat 5 keistimewaan dari golongan orang-orang. 1. Fakir-fakir yang telah terikat pada jalan Allah. Jalan Allah atau sabilillah bukanlah mengangkat senjata di medan perang saja. Memperhatikan soal-soal agama dengan mendalam, memelihara Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta segala kelengkapannya yang berhubungan dengannya, yang kian lama kian berkembang, yang meminta tenaga yang penuh buat berjihad dan mempelajarinya, adalah satu cabang yang penting lagi dari jalan Allah. 2. Yang tidak sanggup lagi berusaha di bumi, karena kalau dia pun pergi berusaha yang lain, misalnya masuk gelanggang perniagaan, bercocok tanam, dan lain-lain, niscaya terhenti kewajiban penting yang pertama itu. Padahal karena dia tidak berusaha itu, pencaharian untuk hidup tidak ada. 3. Disangka mereka oleh orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka adalah
orang-orang yang kaya raya dari sangat menahan diri. Orang-orang seperti ini karena dari sangat dalamnya pengaruh agama terhadap dirinya, sangatlah sanggup menahan diri atau ifah, sehingga disangka orang mereka kaya juga, padahal kehidupannya sangat susah. Empat, engkau akan dapat mengenal mereka pada tanda mereka. Kata engkau di sini khusus bermula ialah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sebagai pemimpin umat niscaya mempunyai firasat yang halus. Maka orang-orang yang beriman pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niscaya mempunyai juga banyak atau sedikit firasat itu. Maka orang-orang mukmin yang dermawan hendaklah dapat mengenal tanda-tanda mereka pada keadaan hidup mereka. Sebab sebagaimana disebut pada tanda yang ketiga tadi, hanya orang-orang yang tidak tahu, orang jahil yang tidak mengenal tanda itu. Adapun orang yang arif bijaksana niscaya tahu. Satu perumpamaan, wajahnya selalu berseri-seri, pakaiannya selalu bersih, tetapi kain sarungnya yang bersih itu kelihatan sudah dijerumat atau dijahit tangan karena sudah banyak robek. Kadang-kadang terlihat dia banyak puasa, diperbanyaknya puasa sunnah sebab makanannya tidak cukup dan lain-lain. Kelima, mereka tidak meminta-minta kepada manusia memaksa-maksa. Bagaimanapun kesusahan yang menimpa dirinya, kekurangan pakaian, tetapi mereka sangat pantang meminta sebab ifah yang disebut di tanda yang ketiga tadi. Ayat ini dengan kelima tanda tadi menyuruh orang-orang yang beriman dan mampu untuk memperhatikan mereka. Jangan sampai orang-orang itu telantar sebab kedudukan mereka amat penting. Mereka adalah sendi bangunan masyarakat. Bertambah kukuh rumah ialah karena teguh sendinya, tetapi sendi itu selalu tidak terlihat. Inilah suatu hal yang amat mengharukan dalam sejarah agama Islam. Banyak khalifah Islam berpegang kepada ayat ini. Sebab itu mereka sangat memikirkan kehidupan ulama-ulama. Akan tetapi banyak pula ulama itu meskipun benar-benar terkena oleh ayat ini, mereka sangat mengelakkan perbantuan khalifah. Kadang-kadang diakali oleh khalifah agar ulama itu sudi menerima jabatan. Sebagaimana kejadian dengan Imam Malik bin Anas dan Imam Abu Hanifah. Tetapi keduanya menolak jabatan penting karena takut hilang kebebasan dan mempertahankan kedaulatan ilmu. Imam Malik dikirimi uang 1.000 dinar oleh Khalifah Al-Hadi. Tetapi beliau mendapat firasat bahwa uang ini hendak mengikatnya sehingga disimpannya baik-baik, tidak dibelanjakannya. Kemudian setelah Khalifah singgah di Madinah, kembali dari naik haji, dikirimnya uang 1.000 dinar lagi. Beliau lalu diajaknya pindah ke Baghdad untuk menjabat pangkat tinggi. Ditolaknya ajakan itu dan dikembalikannya uang yang 1.000 dinar dahulu, yang belum sedinar pun disinggungnya. Imam Hambali setelah lepas dari ujian hebat yang terkenal itu, dipenjarakan selama 30 bulan karena dipaksa mengakui Al-Quran itu makhluk. Teguh pada pendiriannya dan keluar dengan selamat. Khalifah Al-Mutawakkil mengiriminya uang 10.000 dinar. Di hadapan utusan yang membawa pekirim itu, dibagikannya uang itu sampai habis kepada beberapa orang yang sedang kesusahan. Beliau pun pernah naik haji dengan mempertahankan pendirian dengan belanja sendiri. Lalu di tengah jalan beliau menolong mengembalakan unta kafilah-kafilah dengan menerima upah.
Imam Syafi'i lebih suka menerima bantuan dari murid-muridnya